Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Semua sudah sarapan? Sudah. Siapa yang belum mandi? Sudah ada semua sudah mandi? Sudah. Sudah sikat gigi? Sudah. Tepuk tangan. Jadi anak-anak kami pagi ini sudah bersih. Nah, sebelum kita melaksanakan semua aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa. Siapa yang mau berdoa hari ini? Ayo silakan berdiri ya. Kuasa kami mengucap terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mohon Tuhan sertai dan berkati kami, Bapak Ibu guru, supaya kami menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Terima kasih. Nah, anak-anak perhatikan dulu, perhatikan. Setelah kita berdoa, maka hari ini Ibu mau mengabsen, melihat siapa yang belum hadir dan siapa yang sudah hadir ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Nah, Amelia Hulu. Ya, nanti yang tidak ada dibilang absen ya. Tapi kan sudah ada. Ya. Arman Jaya Hulu. Hadir. Brian Sasrapandi. Karis Wijaya Hulu. Kris Dayanti Hulu. Chandra Monika Hulu. Deswinda Putri Lase. Jadi semua hadir hari ini? Bagus. Jadi anak-anak itu tidak boleh ada yang malas. Harus setiap hari datang ke sekolah. Kalau sudah malas, biasanya itu akan menjadi anak yang tidak pintar. Kalau hari ini malas, besok lagi malas, maka suatu saat itu akan berhenti. Jadi jangan coba-coba untuk tidak datang ke sekolah. Karena semua hari ini sudah hadir, maka hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita. Ya. Nah, sebelum kita membacakan tujuan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bernyanyi. Siapa yang memimpin lagu wajib? Siapa? Janganlah. Si Linda, yang Linda di depan. Linda, ayo di sini. Berdiri semua. Siap. Begitu kalau dinyanyikan lagu wajib ya, kamu siap. Ayo. Garda Pancasila 3 ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus, silakan duduk. Terima kasih Linda. Tepuk tangan untuk Linda. Nah, sekarang anak-anak kami perhatikan, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat menerapkan perubahan bentuk energi serta mengetahui sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dapat menguraikan manfaat dari energi matahari berdasarkan laporan hasil pengamatan pada percobaan tentang perubahan bentuk energi matahari. Ketiga, dapat mengemukakan sumber
informasi dari teks visual yang diamati. 6. Dapat menyaksikan gagasan tokoh dari teks bacaan. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan ini harus kita capai pada hari ini, ya. Semua tadi yang ibu baca itu harus kita capai pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Anak-anak kami sudah masuk ke dalam kelompok kan? Sudah. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tema 2 apa? Berhemat energi. Ya, tema berhemat energi. Subtema 1 sumber energi pembelajaran 1 oleh Ibu Iman Rohan ya. Nah, perhatikan ya. Ini siapa yang mau membaca? Apa ya, si Cepon dulu dari tadi si Cepon. Ayo Cepon, berdiri. Tadi sampai berapa? Ayo baca satu berapa? Energi sangat penting bagi kehidupan kita semua. Makhluk Hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sebenarnya energi yang ada kaitan energi? Nah, jadi di sini katanya, tahukah kamu sumber energi yang ada? Apa saja yang kalian tahu sumber energi? Satu. Apa lagi? Matahari. Apa lagi? Angin. Air. Jadi ada banyak sumber energi yang ada di muka bumi. Nah, hari ini kita akan mempelajari ini. Ayo siapa lagi yang mau membaca? Ayo silakan di belakang kelompok 4. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Bagus, terima kasih. Jadi perhatikan ya, katanya di sini matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Ya, memang dia sumber energi terbesar. Makanya ada yang namanya siang. Ya, coba kalau tidak ada matahari, apakah kita bisa melihat? Tidak. Apakah kita bisa bekerja? Tidak. Tidak. Semua yang kita lakukan tanpa matahari tidak akan terlaksana, ya. Walaupun kita hebat, ya, walaupun mata kita cerah, tapi kalau tidak ada yang menerangi atau tidak ada matahari, maka itu tidak bisa akan kita lihat, ya. Kita tidak bisa akan bekerja. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada gambar, ya. Diamati gambarnya, ya. Sudah dilihat gambarnya? Sudah. Di gambar ini apa yang sedang mereka lakukan? Menjemur pakaian. Apalagi? Ada yang berolahraga. Jadi di gambar ini ada seorang ibu yang menjemur pakaian. Itu bapaknya apa kerjanya? Olahraga. Di mana dia berolahraga? Di luar. Kita semua ya. Itu juga kenapa anak kecil itu? Apa kerjanya? Dia tumbuhannya juga kenapa itu? Ya. Dia juga membutuhkan matahari. Itu mataharinya apa kerjanya di situ matahari? Menyinari bumi, tepuk tangan itu semua. Nah, gambar kan sudah diamati, sudah. Sekarang kita lanjut ya.
Diingat-ingat ya gambarnya yang sudah diamati. Di sini dikatakan apa yang diceritakan pada gambar tersebut. Apa? Siapa yang bisa menjawab? Dari kelompok mana? Ayo kelompok 4. Seorang ibu yang menjemur pakaian dengan manfaat Satu aja. kering panas matahari. Udah, satu aja. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Nah. Seorang bapak yang berolahraga di ruang terbuka di ruang kemanusiaan dapat menghirup oksigen. Oke, sudah. Sekarang nomor 2. Ya. Apa? Nomor 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Kelompok 2, satu aja dulu apa manfaat mataharinya? Apa? Mengeringkan pakaian. Udah. Habis itu apa lagi? Menghasilkan vitamin B. Ya, jadi di gambar itu ada yang mereka dapatkan atau manfaat matahari yang mereka dapatkan. Perhatikan ini. Perhatikan ini pertanyaannya, silakan diperhatikan. Sebutkan apa saja manfaat matahari yang kamu ketahui. Manfaat matahari apa? Untuk menjemur pakaian. Apa? Nah, apa lagi? Untuk apa? Membantu energi itu membantu, ya. Ada yang punya lampu cahaya di sini? Ada. Siapa yang punya? Ya. Jadi siang hari matahari menyinari, pada malam hari lampu hidup. Jadi itu matahari membantu apa? Bukan. Ya. Membantu tenaga listrik. Ya. Apa manfaat juga bagi tumbuhan? Ya. Apa? Manfaatnya bagi tumbuhan itu tadi untuk fotosintesis. Jadi itulah manfaat matahari. Ya. Berikutnya. Nah, ini. Contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari. Ya, jadi perhatikan ya, ini contohnya. Matahari itu sebagai sumber penerangan. Mulai dari pagi sampai sore. Berperan dalam siklus air juga ya. Jadi dia membantu penguapan, ya, menguap. Contohnya di laut ya. Dengan adanya sinar matahari laut menguap. Ya. Berikutnya berproses pengeringan gabah. Apa itu menjemur apa? Menjemur gabah itu menjemur padi, ya, menjemur ikan asin, menjemur kerupuk, ya, menghasilkan listrik lagi, iya, baru membunuh kuman, ya. Ya. Sekarang anak-anak kami kita melakukan percobaan, ya, perhatikan ya. Siapa yang sudah membawa sapu tangan tadi? Siapa yang sudah membawa? Ayo, ini airnya. Sudah? Nah, diperhatikan ya. Ibu memberikan contoh. Anak-anak kami mengikuti ya. Sudah? Sudah ada tisunya? Ayo dibuka. Ada berapa? Aku
Pelan-pelan sedikit airnya, yang penting basah. Udah? Udah? Letakkan di sini dulu. Baru tisunya kita basahkan. Nah, pelan-pelan saja ambil airnya. Nah, deh. Bukan begitu cara memasakkannya. Ya, setelah basah, ya, setelah basah, sudah jangan sampai robek sini. Beda. Ini kan? Sedikit aja. Ini. Sudah dirasakan tisunya? Sudah tisunya, kira tisu. Nah. Baru ini kertasnya. Kertasnya kita basahkan ya. Kita basahkan. Jangan banyak dia airnya. Dia jangan banyak. Sedikit aja. Udah. Mana yang sudah basah? Sudah? Ya sudah ya. Ini wajahnya sudah basah. Sudah? Nah, sekarang perhatikan. Setelah kita basahkan, ayo anda semua sudah dibasahkan? Nah, sekarang kita pergi jemur. Satu aja satu pokok. Ya, sudah. Ayo diikuti ibu. Ya, sudah. Sudah ya, kita jemur ya. Nah, Jangan semua. sudah. Ayo masing-masing. Ayo duduk. Sudah. Nah, perhatikan ini perhatikan. Kan sudah kita jemur. Sudah. Tadi kita jemur di bawah sinar matahari dan di bawah pohon. Maka ini perhatikan ini. Nah, sambil menunggu, perhatikan. Sambil menunggu, kita membaca kisah Anis si biji energi. Ayo siapa yang mau membaca? Si Vanes, ayo. Ayo Vanes, ayo ke depan. Yang lain perhatikan. Sambil membaca di dalam hati ya. Hai. Yang lain juga membaca dalam hati ya.
Ini RKPD 1 ya dikerjakan. Ini dikerjakan sesuai pengamatan pada percobaan tadi ya. Sudah. Ditulis namanya ya. Ditulis namanya. Ayo dikerjakan. Satu. Ini kedua. Namanya kerja kelompok itu harus bekerja bersama-sama dengan kawan. Ya. Sudah? Ayo cepat ya. Ya. Ibu hitung ya. 1 sampai 5. Ayo cepat ya. 1 sampai 5. 15. 15. Ayo sudah ya, sudah. Sing
energi panas matahari itu salah satu sumber daya alam yang melimpah. Ya, contohnya itu ada tumbuhan jagung. Ya, tadi kita lihat di gambar di atas ada gambar jagung kan? Di kisah Alis si biji. Siapa yang sudah pernah makan jagung? Bagaimana rasanya? Ya. Menurut kalian jagung itu manfaatnya apa? Ya, itu menambah vitamin bagi tubuh. Bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Ya. Jadi apa tujuannya kita menanam jagung? Satu untuk dimakan, kedua untuk dijual. Nah, itulah tujuan kita menanam jagung. Pertama untuk kita makan, kedua untuk dijual. Atau ada contohnya orang menanam jagung tapi dibuang-buang saja. Ada? Iya. Tentunya orang menanam jagung untuk dimakan. Nah, untuk menanam jagung itu kita butuh sumber energi. Apa sumber energinya? Matahari. Nah, sekarang perhatikan, itu ada apa-apa? Jagung. Ini enak enggak? Enak. Nah, apa yang terjadi apabila permintaan jagung tinggi? Contohnya, saya punya jagung, ibu punya jagung ya, hanya 10 biji, sementara yang membeli 15 orang. Apa yang terjadi? Kehilangan jagung. Apa kehilangan jagung? Ya, apa? Pertama, jagungnya habis. Kedua, karena jagungnya sedikit, maka harganya semakin naik. Ya, itu ada di buku, dilihat di buku. Kan ada gambarnya di buku. Ya. Anak-anak juga harus bisa membaca buku. Ini ada di buku semua ya. Itu dibuka-buka bukunya ya. Itu petani jagung akan kehabisan stok jagung yang dijual dan harga menjadi mahal. Berikutnya, apa yang harus dilakukan agar permintaan jagung terpenuhi? Jadi kita menanam jagung semakin luas atau semakin banyak. Apa lagi? Pemerintah. Nah, jadi selain kita menanamnya lagi, kita meminta pemerintah supaya mendatangkan jagung ke daerah Nias. Ya, contohnya habis beras. Maka kita minta pemerintah habis jagung kami, habis beras kami. Maka pemerintah mendatangkan beras. Ayo, ini, ya. Nah sekarang bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Ayo, siapa yang mau membaca? Siapa lagi? Siapa? Oh ini ketua kelas. Ketua kelompok 1. Ayo. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Yang lain lihat ya, dengarkan. Sumber daya alam karena berat alam. Penduduk Indonesia sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Bagus, saya tepuk tangan. Jadi ini adalah teks tentang sumber daya alam. Jadi perhatikan anak kami, di sini dikatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Itu apa saja
perhatikan ini, ya, ada gas bumi, ya, makanya tadi diperhatikan ini, semua ada di atas ini. Ibu tanya tidak tanya, saya tidak tahu. Lihat ini, ada padi, jagung, ya, ada juga bumi. logam, ya, itu semua adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di sini kita lihat bahwa sumber daya alam itu ada dua jenis. Ada dua dia ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ya. Apa? Siapa yang bisa membaca? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kedua apa lagi? Dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi ada dua. Yang pertama tadi sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kedua Sumber alam yang tidak dapat diperbarui. jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya. Jadi itu adalah jenis-jenis sumber daya alam. Perhatikan lagi. Nah, kita masuk dalam mengerjakan LKPD. Kerjakan LKPD ini sesuai dengan teks. Ya, sudah? Ayo, ini dikerjakan dalam kelompok lagi ya. Sudah? Ini waktunya hanya 10 menit ya. Ini LKPD 2 ya. Ini kelompok 2 ini. Kasih kelompok 2. Ayo dikerjakan ya. Kerja kelompok. Panes. Simpan dulu. Ini di dalam ini. Di belakangnya ya. Nah. Lihat ya. Sudah. Ayo dikerjakan. Panes. Jangan ribut. Simpan dulu. Lihat video tuh tulis
Itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, itu siapa yang mau baca yang sumber daya alam bisa diperbaharui? Siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Saya baca. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tersedia seperti air, angin, matahari, tumbuhan. Hewan sumber daya alam yang tidak diperbarui karena jumlahnya yang terbatas, emas, minyak bumi, besi, dan berbagai hasil tambah. Nah, jadi perhatikan anak-anak. Jadi ini adalah tadi yang di teks visual. Sudah kalian lihat tadi teks kan? Sudah dibaca. Nah, ini adalah sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Yang pertama itu angin, air, matahari, tumbuhan, dan hewan. Kenapa bisa dikatakan sumber daya alam yang bisa diperbarui? Ketika habis, bisa kita tanam lagi tumbuhnya tumbuhan. Ya, kalau jagung habis, bisa kita tanam lagi ya kan? Ya. Kalau contohnya ada ayam mati, bisa kita pelihara ayam lagi. Apalagi matahari itu tidak pernah habis, air tidak pernah habis, angin juga tidak pernah habis. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu jumlahnya terbatas. Perhatikan ya, terbatas. Seperti emas. Kenapa bisa kita bikin emas? Tidak. Minyak bumi. Contohnya kalau habis itu tidak bisa kita kita buat lagi kan? Karena hanya khusus perusahaan yang membuat minyak bumi. Begitu juga besi dan begitu dengan hasil tambang yang lain. Baik anak-anak kami, karena tadi kita sudah membaca teks mengenai sumber daya alam, maka anak-anak kami mengerjakan soal RKPD 3. Ayo, kerjakan ya. Sesuai teks ya. Sesuai teks ya. Tadi sudah dibaca kan? Bagus kan? Sudah? Ayo udah diserahkan. Ini kita sudah mempelajari tentang sumber energi matahari. Betul yang sudah kita pelajari? Bukan. Apa lagi? Sumber daya alam. Ada 3 yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah anak-anak, karena materi kita hari ini sudah selesai, ini ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan selama 5 menit ya. Ini soal evaluasi. Hanya 5 menit ya. Nanti kalau sudah siap, sudah siap ya. Ayo dikerjakan soal evaluasinya. Sumber
refleksi. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Satu tadi apa? Sumber energi matahari. Kedua, manfaat. Ketiga, Sumber daya alam. sumber daya alam. Apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Senang. Ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Tidak. Ya, tidak ya. Ayo, sekarang karena pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka sebelum kita pulang, siapa yang berdoa? Nah, siapa yang berdoa? Ya, berdoa. Teman-teman, berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucap terima kasih atas berkat-Mu pada kami hari ini. Kami mohon ya Tuhan sertai dan berkati kami Bapak Ibu guru supaya kami menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Perhatikan dulu siapa? Nah, jadi anak-anak kami sebelum pulang perhatikan tetap jaga kesehatan di rumah.